Sahabat RTV, peristiwa pembunuhan dengan jasad dicor tidak hanya terjadi di Depok dan Semarang, Jawa Tengah saja. Peristiwa serupa juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang pria parubaya ditemukan terkubur di bawah lantai musola rumahnya dalam kondisi dicor beton. Misteri hilangnya korban pun terkuak setelah anak korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Apart Polsek Ledo Ombo, Jawa Timur, Minggu malam 3 November lalu, membongkar lantai musola di rumah milik keluarga Surono di Dusun Juroju, Desa Sumbersala, Kecamatan Ledo Ombo, Jember, Jawa Timur. Lantai musola rumah tersebut dibongkar polisi karena ada hal yang mencurigakan terkait hilangnya Surono. Awalnya, tak ada yang curiga atas hilangnya lelaki tersebut lebih dari 7 bulan lalu. Dari keterangan sang istri, warga hanya mengetahui Surono merantau dan menikah lagi di Pulau Bali. Namun misteri hilangnya Surono perlahan mulai terkuak setelah anak korban yang bernama Bahar melaporkan ibu kandungnya Busani ke polisi. Diduga kuat Surono bukannya menghilang karena menikah lagi, melainkan dihabisi oleh istrinya sendiri. Dugaan tersebut dikuatkan warga Desa Sumbersala karena salah satu saksi mengetahui adanya renovasi di dalam rumah korban beberapa saat sebelum korban dinyatakan hilang. Dan benar saja, saat lantai musola dibongkar, jasad Surono akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah menyatu dengan tanah serta coran semen yang mengering. Mungkin sekitaran 7 bulan udah tidak kelihatan. Tidak pernah ketemu dengan saya. Ada sebelumnya. Pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaannya nanam kopi ke hutan. Berdasarkan temuan jasad Surono, polisi memeriksa secara intensif istri dan anak korban, serta mengumpulkan bukti-bukti untuk kepentingan penyelidikan. Yang mana masih diduga, pelakunya adalah keluarganya sendiri di dalam belakang. Di ruangan sholat atau kamar? Di ruang sholat. Kondisinya dicor. Penemuan jasad Surono dalam kondisi terkubur dan dicor di musola menyisakan misteri mengapa ada yang sampai begitu tega melakukan aksi kejinya kepada korban. Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, kasus pembunuhan Surono yang jasadnya dicor di bawah lantai musola akhirnya diungkap polisi. Yang mengejutkan, ternyata pembunuhan itu dilakukan oleh istri dan anak kandung Surono yang sakit hati dan ingin menguasai hartanya. Kasus pembunuhan Surono yang jasadnya dicor di bawah lantai musola rumah selama 7 bulan akhirnya menemui titik terang. Setelah serangkaian proses penyidikan serta berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, polisi akhirnya menetapkan Busani dan Bahar yang tak lain adalah istri dan anak Surono sebagai tersangka pembunuhan. Keduanya terbukti dan mengakui melakukan tindakan keji tersebut lantaran sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Satreskrim Polres Jember bersama dengan Polsek Ledo Ombo mengungkap teka-teki untuk pelaku daripada korban inisial S, di mana pelakunya adalah istri sendiri dan anaknya. Kedua pelaku ini melakukan pembunuhan secara berencana, yaitu dilakukan pada akhir bulan Maret 2019, di mana kejadian tersebut pada malam hari, dimungkinkan pada pukul 12 malam atau dini hari, yaitu dilakukan menggunakan sebuah barang bukti linggis. Motif dimungkinkan adalah yang pertama memang adanya dendam, sebuah asmara, dan juga perebutan warisan. Karena korban saudara S ini bisa mendapatkan untuk penghasilan yang cukup signifikan, tentunya menggiurkan kepada kedua pelaku. Menurut pengakuan istri korban, Busani, otak pembunuhan serta pelaku pembantaian Surono adalah anaknya sendiri, yakni Bahar.
Tersangka Bahar tega membunuh Surono karena sakit hati terhadap korban. Pemicunya lantaran sang ayah tidak merestui pernikahannya dengan istrinya yang berstatus janda. Sementara tersangka Busani, istri Surono, mengaku dirinya kerap menjadi korban penganiayaan sang suami dan cemburu karena mendengar kabar Surono akan menikah lagi. Di lain pihak, Busani melampiaskan rasa cemburunya kepada Surono dengan mempunyai pria idaman lain bernama Jumarin yang kemudian dinikahi secara siri. Ibu dan anak itu selain diliputi dendam, cemburu dan sakit hati, juga mempunyai motivasi bersama untuk membunuh korban, yaitu ingin menguasai harta Surono yang diketahui memiliki perkebunan kopi. Sebelum menghabisi nyawa Surono, Bahar sempat meminta izin kepada ibunya terlebih dahulu. Dia nggak suka memang sama menantu, sama anaknya juga nggak kurang perhatian sama anak. Terus anak saya yang apalagi sama saya, dia sering mukul mulai dulu, bukan sebelum sukses dia sering mukul memang. Terus sampai punya ide seperti ini, anak saya ngobrol, dia bilang gitu. Saya memang nggak senang sama bapak, sama ibu. Saya ngadu, kan saya sudah dipukul. Anak saya tahu di sini buka sama hitam gitu, legam, dipukul pakai sandal kalep yang tebal itu. Terus saya ngadu sama anak saya. Terus anak saya bilang gitu, gimana kalau bapak dibunuh? Ibu ikhlas katanya. Saya memang nggak suka sama bapak itu. Penyesalan selalu muncul belakangan. Setelah semua kebusukan yang ditutupi selama 7 bulan ini terungkap, ibu dan anak ini hanya bisa tertunduk lesu menyesali semua perbuatannya. Keduanya pun harus bersiap menerima beratnya putusan pengadilan atas skenario pembunuhan berencana terhadap Surono dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Tone Back Crime, RTV. Sahabat RTV, penemuan jasad Surono yang dicor beton jelas menjadi perbincangan warga sekitar. Untuk menguak fakta kehidupan Surono dan keluarganya selama ini, tim Tone Back Crime pun menyambangi tempat kejadian perkara sekaligus bertanya kepada tetangga korban. Penemuan jasad Surono yang dicor dengan beton di bawah lantai musola rumahnya di Dusun Juroju, Desa Sumbersalak, Jember, Jawa Timur membuat geger warga sekitar. Pasalnya, sebelum jasad ditemukan, pihak keluarga menyatakan Surono sudah menghilang selama 7 bulan dan disebut-sebut telah menikah lagi di Bali. Kami pun mendatangi rumah keluarga Surono yang menjadi tempat kejadian perkara dan mencari tahu seperti apa kehidupan keluarga Surono selama ini. Pasca peristiwa ditemukannya jasad Surono yang terpendam di bawah lantai musola, saat ini kondisi rumah korban sendiri masih kosong karena yang mendiami yakni istri korban dan anak korban sedang diperiksa intensif di Polres Jember. Saat ini bisa dilihat rumah dalam kondisi terkunci dan di dalam sendiri masih tersisa polis lain yang masih menutupi tempat di mana Surono ditemukan terpendam selama 7 bulan. Rumah Surono kini masih didatangi warga yang penasaran ingin melihat langsung tempat jasad Surono dikubur dan dicor menggunakan semen. Di mata tetangganya, Surono dikenal sebagai pribadi yang baik. Namun tidak demikian halnya dengan sang istri dan anak lelakinya yang mempunyai karakter kurang bersahabat dan jarang berkomunikasi dengan para tetangga. Tetangga baik lah. Sering komunikasi? Iya, kalau Mas Rono ini sering komunikasi sama tetangga. Kurang komunikasi yang jelas sama orang itu kurang baik lah. Kalau Pak Surono bicara sama orang perempuan, langsung dia Pemarah gitu? Iya. Cemburu. Apa sering marah-marah gitu? Iya, sering. Anak lelaki korban bernama Bahar beberapa tahun silam pernah memiliki perkara, yaitu membacok tetangga dan adik kandungnya sendiri. Kalau Baharnya, kalau dibaca mulai dari awal sebenarnya tetangga itu takut.
kalau seandainya ini memang Baharnya terbukti kemauannya masyarakat, Bahar ini kalau seandainya masih ada sisa umur untuk pulang ke Cirocu, tetangga orang Cirocu sendiri tidak mau. Tidak mau nerima. Karena takut ya. Sebelum kejadian ini ada. Karena begini, kalau dibaca dari awalnya itu kan pernah bacok namanya Bu Nyai yang di Ledombo itu. Yang kedua kalinya adiknya itu pernah dibacok, pernah. Pasca penemuan jasad Surono, polisi secara intensif memeriksa istri dan anak lelaki Surono untuk memastikan siapa orang yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan ini. Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho, RTV. Lalu apa faktor yang membuat sejumlah pelaku gelap mata hingga menghabisi nyawa orang terdekatnya? Usai jeda, tetap di Cembekrek.